Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry ya teman-teman, baru kali ini gue bisa upload video lagi. Jadi setelah sekian bulan gue nggak pernah upload video. Karena memang alhamdulillah gue baru dikaruniai anak laki-laki dan baru 4 bulan, dan kali ini baru sempat untuk membuat video. Jadi teman-teman, mungkin teman-teman udah lihat ya judul yang akan gue bahas kali ini, yaitu mengenai bahasa pemrograman. Dan gue pengen jelasin sedikit kenapa gue membuat video ini. Jadi mungkin teman-teman tahu ya bahwa sekarang itu industri itu sudah masuk ke eranya 4.0 ya teman-teman, di mana hampir semua proses produksi itu sekarang sudah menuju ke eranya otomatisasi atau automation. Pekerjaan yang dulunya dilakukan oleh manusia sekarang itu sudah mulai digantikan nih oleh robot. Sehingga kita kalau kita tidak mempunyai skill yang lebih spesifik atau lebih khusus, nah itu agak sulit banget teman-teman untuk bersaing di dunia industri. Apalagi sekarang itu udah banyak sudah ada dampak COVID ya teman-teman, di mana jumlah pengangguran itu sudah makin banyak, dan juga jumlah lowongan itu nggak sebanding dengan jumlah permintaannya gitu teman-teman. Sehingga kalau kita nggak bisa bersaing, nah kita akan sulit banget buat masuk ke dunia industri. Dan teman-teman tahu bahwa sekarang itu industri itu sudah masuk eranya digitalisasi, sehingga menurut gue sih skill pemrograman ini juga penting ya teman-teman buat teman-teman milikin. Dan sebenarnya yang gue tahu sih skill pemrograman ini juga gak harus orang IT yang perlu belajar, tapi siapapun bisa belajar asalkan mereka punya kemauan dan logiknya itu dapat gitu teman-teman. Nah, dan satu lagi teman-teman, kalau teman-teman lihat gitu ya, sekarang itu kan banyak banget operator-operator kita yang setahun 2 tahun kontrak, habis itu cut dan akhirnya digantikan dengan operator yang baru yang juga dikontrak. Nah itu kan susah ya teman-teman buat dapetin tempat yang settle gitu di dunia industri. Karena kalau teman-teman di luar lihat mungkin, wah perusahaan ini sering banget nih buka lowongan, padahal lowongan yang dibuka adalah untuk menggantikan manpower yang habis kontrak gitu. Nah itu menurut gua agak agak miris gitu ya teman-teman, karena memang ya kita harus punya skill khusus agar kita bisa bersaing di dunia industri. Oleh karena itu gue juga pengen mengajak teman-teman yang mungkin lagi banyak waktu luang gitu ya, nggak ada salahnya nih kita belajar programan nih. Ya suatu saat mungkin kita juga bisa membuat suatu aplikasi yang akan memudahkan pekerjaan kita sendiri, atau kita bisa juga nih membangun sebuah e-commerce, atau kita bisa membangun sebuah perusahaan sendiri gitu ya teman-teman. Kita bisa buat website, kita bisa buat hal-hal menarik lah dengan membuat suatu aplikasi. Nah itulah yang saat ini sekarang gue pelajari, dan gue juga akan nge-share sebuah buku karangan Ibnu Bima, dan alhamdulillah gue juga dapat kesempatan juga untuk belajar sama beliau. Dan teman-teman bisa download bukunya nanti di link deskripsi ya teman-teman. Dan bahasa pemrograman yang akan gue bahas kali ini yaitu pemrograman dengan Java. Kenapa sih Java dan apa alasannya gue milih Java? Mungkin teman-teman akan dapat kenapanya itu nanti setelah lihat slide yang akan gue presentasikan. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke presentasi. Jadi apa sih itu Java? Java itu adalah bahasa pemrograman yang high level ya teman-teman, kuat dan juga object oriented dan juga aman. Nah, level itu maksudnya adalah bahasa pemrogramannya Java itu sudah mendekati bahasanya manusia. Jadi kalau teman-teman nanti kita pelajarin itu bahasanya itu sudah mendekati bahasa manusia. Jadi if else, kemudian static, kemudian public dan sebagainya itu sudah mengabsorb bahasa manusia, sehingga bahasa pemrograman itu mudah untuk kita mengerti. Sama pemrograman Java juga aman teman-teman, makanya banyak digunakan untuk aplikasi-aplikasi yang berbasis banking yang memiliki tingkat security yang tinggi. Nah Java ini sebetulnya didevelop dulu tuh sama Sun Microsystems, sebelum sekarang itu sudah diambil oleh Oracle teman-teman. Karena si Sun Microsystems ini mendeklarasikan bahasa Java pertama kali itu di tahun 1995. Penemunya itu si James Gosling teman-teman, yang disebut juga sebagai the father of Java. Dulu namanya sebelum Java ini namanya OAK, cuman OAK itu kan sudah diregister ya teman-teman, register sebagai perusahaan namanya OAK Company. Akhirnya
si James Gosling ini nyarilah nama yang lebih tepat gitu ya, gampang orang ingat. Terus dan akhirnya nggak tahu kenapa waktu itu si James Gosling ini udah teman-teman tuh lagi minum sebuah kopi gitu dari Pulau Jawa. Dan itulah kenapa bahasa Java ini dipakai oleh si James Gosling ini. Dan kita cukup bangga teman-teman karena Java ini diambil oleh salah satu pulau yang ada di Indonesia, itu Pulau Jawa. Dan Java ini itu adalah software yang bisa digunakan di lintas platform teman-teman. Jadi bisa digunakan di Windows, Linux, kemudian Mac. Nah itu tanpa kita perlu mengubah programnya, itu bisa kita pakai di Windows, Linux, Mac, itu bisa kita pakai. Dan kemudian secara aplikasi Java itu dengan bahasa program Java kita bisa membuat aplikasi desktop, web, kemudian enterprise application seperti banking application, kemudian bisa juga masuk ke mobile, robotics, market, games dan sebagainya. Itu bahasa program Java ini sangat-sangat luas ya teman-teman, dan bisa kita pakai untuk membuat apapun yang kita mau. Dan kalau teman-teman lihat di sini bahasa programnya tadi saya jelasin tadi, dia itu berada di atas, kalau misalnya kita lihat tingkatan itu dia atas dari operating system ya, sehingga dia itu bisa digunakan di lintas platform misalnya Linux, Windows, Mac, karena masing-masing mereka akan menginstal namanya Java Virtual Machine. Nanti mungkin teman-teman akan tahu setelah teman-teman mengenal lebih dalam mengenai Java. Dan buat menjalankan program Java ini ada dua hal yang teman-teman yang harus teman-teman setup, yaitu JDK, kemudian satu lagi kode editor. Nah kode editor ini bisa macam-macam, bisa teman-teman bisa pakai Visual Code, kemudian Notepad++, atau Notepad yang sudah bawaan dari laptop teman-teman juga itu sebetulnya bisa gitu, dan nggak ada masalah. Dan untuk download JDK-nya teman-teman bisa download di saya bukain di teman JDK Java di sini teman, di Oracle. Nah ini teman-teman bisa download JDK-nya di Oracle ya teman-teman, webnya Oracle, atau nanti linknya juga akan, nah ini ada. Silakan teman-teman pilih sesuai dengan laptop teman-teman masing-masing. Dan mungkin nanti coba linknya akan gue share juga ya di deskripsi ini. Silakan teman-teman install dulu JDK-nya, kemudian teman-teman lakukan setup environment variable, jangan lupa ya teman-teman. Tapi kadang dia sudah secara otomatis sih setting di laptop teman-teman masing-masing. Teman-teman silakan masuk ke disk PC atau properties, kemudian advanced system setting, dan environment variable. Kemudian di sini nanti ada yang namanya Java Home. Nah, Java Home ini teman-teman tinggal edit ya teman-teman. Ini diarahkan ke JDK 15. Ini karena kebetulan yang saya download adalah JDK 15. Jadi silakan teman-teman browse directory-nya, cari JDK, kita connect ke disk PC, kemudian di sini saya install di sini seperti ini. Program file Java, di sini ada JDK 15. Jadi teman-teman tinggal oke. Itu teman-teman cara untuk mencetak variabelnya. Tapi biasanya sih secara otomatis dia sudah tersetup. Nah sekarang yang teman-teman lakukan adalah teman-teman tinggal buka CMD untuk ngecek apakah Java JDK-nya itu sudah berhasil teman-teman install. Teman-teman tinggal ketik Java version. Nah, di sini sudah ada teman-teman Java yang sudah saat itu adalah Java versi 15. Artinya kalau teman-teman sudah bisa sampai tahap ini, artinya kalau teman-teman sudah sampai ke tahap ini, program Java itu bisa dijalankan di komputernya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya kita akan coba membuat program sederhana ya teman-teman dengan bahasa pemrograman Java. Teman-teman kan sudah punya ya Notepad ya, kita bisa pakai Notepad aja teman-teman. Kemudian di sini teman-teman bisa ketik public class main
ini harus huruf besar, buka kurung, kemudian di sini public static void main, kemudian string kurung seperti ini, kemudian arch, dan buka lagi. Oke, seperti ini teman-teman. Selanjutnya teman-teman bisa, ini adalah satu struktur program Java, ada kelas main dan public static void main. Dan di sini adalah sintak-sintak atau kode perintah yang akan nanti dirunning oleh program Java tersebut. Di sini kita akan coba buat sederhana aja. Kita akan membuat hello world atau hello asset. Kita bisa klik system titik out titik print line seperti ini. Kemudian di sini kita ketik hello asset shelf loading, jangan lupa titik koma. Ini adalah satu program Java ya teman-teman. Teman-teman tinggal save. Di sini saya taruh programnya di, biar gampang, C saja. C, kemudian user, tree, kita taruh di daerah sini. Project, oke, di sini bisa bikin folder baru namanya YouTube tutorial. Di sini jangan lupa kita ketik di sini kita klik namanya, nama di sini harus sama ya teman-teman, main.java. Kita save. Oke, main.java. Kita close, kemudian kita buka main-mainnya, kita klik sini. Di sini kan putih ya tadi. Kita cek dulu direktorinya. Di sini ada project. Oke, kita buka sini. Setelah di project kita coba cek lagi, ada aja. Ini ada YouTube tutorial. Kita buka lagi sini YouTube tutorial. Enter, sudah masuk ke YouTube tutorial. Nah, untuk mengcompile program Java kita ketikkan dulu javc main.java. Jadi program Java itu dulu namanya compile untuk mengubah program tadi yang bahasa manusia tadi ke dalam binary code ya teman-teman. Kita Java, kita cek. Nah, kalau dia tidak terjadi satu, maka proses compilingnya ini sudah berhasil. Dan teman-teman tinggal perlu menjalankannya program Java tersebut. Dan kalau teman-teman lihat di tempat yang tadi kita simpan, saya menyimpannya di C user tree project dan YouTube tutorial. Nah, di sini jadi ada dua file teman-teman, ada main, setelahnya adalah ada main.class. Nah, main.class inilah program Java yang bisa kita eksekusi. Nah, di sini teman-teman juga perlu ketik Java dan main. Disinilah keluar namanya hello asset shelf loading. Itu adalah satu program Java sederhana yang sudah berhasil kita buat di tutorial ini. Nah, nextnya kita akan belajar lebih detail mengenai pemrograman Java dan teman-teman. Dan oke, mungkin untuk video kali ini gitu aja teman-teman. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, terima kasih dan semoga teman-teman sehat selalu ya teman-teman. Jangan sampai sakit, jangan sampai terkena COVID, dan stay at home dan jangan melakukan hal-hal konyol kayak gue gini. Oke teman-teman, itu aja video gue kali ini. Terima kasih.
Dan sampai jumpa di video gue selanjutnya. Kita akan belajar lagi pemrograman dengan Java, dan semoga ilmu gue ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.